dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berada di salah satu monumen yang ada di Kabupaten Pindrang. Monumen ini berupa patung menggambarkan seorang pahlawan Bugis Sawito pada masa penjajahan Belanda. Tahu siapa beliau? Beliau adalah Peta Lolona Sawito atau dikenal dengan Peta Lasindrang. Bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai sejarah Peta Lolona Sawito, silahkan simak video kami sampai selesai. Sejak tahun 1856, keluarga raja dan pembesar kerajaan Sawito diliputi suasana bahagia atas lahirnya Lasindrang, kemudian dikenal dengan nama Peta Lolo Lasindrang. Putra Latamma Adatuan Sawito ini dilahirkan di Dolangang, sebuah kota kecil yang terletak kira-kira 17 km sebelah selatan kota Pindrang. Sejak lahir, Lasindrang memang memiliki keistimewaan, yang mana dadanya ditumbuhi bulu dengan arah yang berlawanan. Dalam perjalanan hidup, Lasindrang banyak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari pamannya, orang yang mempunyai pengaruh dan disegani serta dikenal sebagai ahli pikir kerajaan. Sehingga Lasindrang menjadi seorang pemuda yang cukup berwibawa dan jujur. Hal ini merupakan suatu ciri bahwa putra Adatuan Sawito ini adalah seorang calon pemimpin yang baik, pemberani, dan cerdas. Di waktu kecil, Lasindrang gemar permainan rakyat seperti dalam bahasa Bugis Malogo, Magasing, Masaung, dan beliau juga gemar melakukan tarian pajoge, salah satu tarian yang berasal dari Bone. Kegemaran utamanya yang berlanjut sampai usia menginjak dewasa yaitu masaung atau menyabung ayam. Dari kegemaran ini, Lasindrang selalu menggunakan manubaka atau ayam yang bulunya berwarna putih berbintik-bintik merah pada bagian dada melingkar ke belakang. Ayam jenis ini jarang dimiliki oleh orang. Kegemaran menyabung ayam dengan manubaka tersiar keluar daerah, sehingga Lasindrang dikenal dengan julukan Baka Lolona Sawito, yang artinya pemuda pemberani dari Sawito. Julukan ini semakin populer di saat Lasindrang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Ketika Lasindrang beranjak dewasa, ia pergi ke Pamana. Di Pamana, beliau dididik oleh Datu Pamana dalam hal perang. Setelah beberapa lama di Pamana, beliau kembali ke tanah asalnya, yaitu Sawito. Tiba di Sawito, Lasindrang diangkat menjadi panglima perang. Dalam kepemimpinannya sebagai panglima perang kerajaan Sawito, senjata yang dipergunakan adalah tombak dan keris. Tombak bentuknya besar menyerupai dayung diberi nama Lasalaga, sedangkan kerisnya diberi nama Jalloe. Dalam lembaran sejarah, Belanda mengaku kesulitan untuk mengalahkan Lasindrang. Banyak strategi perang Lasindrang dalam melemahkan perlawanan Belanda. Lewat strategi ini, Lasindrang merekrut tokoh pemberani atau tolo di sejumlah kampung yang ada di wilayah kekuasaan. Para tolo itu kemudian membentuk pasukan khusus yang dikenal dengan nama Pasiono Lasindrang. Dan memang Lasindrang itu tak kesenangan. Kalau tidak ada orang yang lawan Lasindrang itu biasa. Iya, dia hebat sekali. Nabunuh orang kalau nih. Tapi Pasiono Lasindrang ya, pasukan itu gak bisa Bisa begitu kan? Sana. apa sebenarnya? Siapa tahu? Lalu membunuh orang. Ada 7 tokoh
dari berbagai kampung se-Kabupaten Pinrang yang termasuk ke dalam daftar Pasiono Lasinrang. Menurut Herudin, 7 tokoh tersebut ialah Labaina Alirta, Balibinna Kabalangang, Bori-Borina Paleteang, Lacinno Koro-Korona Mandalo, Bilulang Rekona Lome, Koro Pasena Labanta, dan Cambang Balelena Wanuai. Namun, trik keji Belanda mampu membuat Lasinrang mengalah karena Belanda menculik ayah dan ibunya dan diancam akan menyiksa mereka. Dengan akal licik Belanda, akhirnya Peta Lolo Lasinrang menyerahkan diri dan menjalani pengasingan oleh Belanda di Banyumas, kemudian dipulangkan dalam keadaan sakit-sakitan. Lasinrang menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Oktober 1937 dan dimakamkan di Amas Sangang. Untuk mengenang sosok pahlawan Peta Lolo Lasinrang, warga Pinrang mengabadikan nama Lasinrang di setiap sudut kota sebagai nama jalan, gedung olahraga, rumah sakit, dan lain sebagainya. Bahkan patung Lasinrang berdiri tegak di pusat kota Pinrang yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makassar. Peta Lasinrang dan 7 tokoh yang tergabung ke dalam pasukan Pasiono Lasinrang adalah pahlawan yang mempertahankan tanah kelahiran kita. Sejarah dan perjuangan mereka harus kita tuliskan di setiap lembaran kehidupan anak cucu kita. Itulah tadi video dari kami mengenai sejarah Peta Lolo Sawito dan Kerajaan Sawito. Bagi teman-teman yang suka dengan video kami, silahkan like dan share video ini. Silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Bye-bye.